Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di dunia yang serba terhubung ini, semua orang memiliki jejak digital. Mulai dari media sosial, aplikasi perbankan, hingga riwayat belanja online, semuanya tercatat rapi di dunia maya. Tetapi, ketika akun seseorang menghilang tanpa jejak, itu bukan hanya kehilangan data. Itu adalah sebuah misteri yang memerlukan jawaban. Kisah ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Arif, seorang mahasiswa yang sangat aktif di dunia digital. Sehari-harinya, dia menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, berinteraksi dengan teman-temannya di media sosial, menonton video, dan terkadang bekerja sebagai freelancer. Arif memiliki banyak akun, dari akun media sosial hingga akun e-commerce tempatnya sering berbelanja. Pada suatu pagi yang cerah, Arif terbangun dengan perasaan aneh. Sesuatu yang tidak beres. Ketika dia membuka ponselnya dan mencoba masuk ke akun Instagram miliknya, tiba-tiba layar menampilkan pesan yang tak biasa. Akun Anda tidak ditemukan. Arif menyangka itu hanya masalah teknis atau kesalahan sementara, jadi dia mencoba login ulang. Namun, upaya itu berakhir dengan kegagalan. Panik mulai merayap. Dia mencoba akun-akun lainnya, Twitter, Facebook, dan TikTok, semuanya memberikan hasil yang sama. Akunnya tiba-tiba menghilang, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Arif mencoba menghubungi layanan pelanggan masing-masing platform, tetapi tidak ada yang memberikan jawaban memadai. Mereka hanya berkata bahwa akun tersebut tidak terdeteksi dalam sistem mereka. Dengan kebingungannya yang semakin besar, Arif memutuskan untuk melakukan pencarian lebih lanjut. Dia mencari informasi tentang kasus serupa di internet, berharap menemukan petunjuk. Di sana, dia menemukan beberapa cerita tentang orang-orang yang mengalami hal serupa. Akun mereka hilang secara misterius, tetapi tidak ada penjelasan yang masuk akal. Semua orang yang mengalaminya merasa bahwa mereka bukan satu-satunya yang menjadi korban. Namun mereka tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Namun, satu hal yang menarik perhatian Arif, dalam beberapa kasus, akun yang menghilang seringkali diikuti dengan kejadian-kejadian aneh. Beberapa orang melaporkan perasaan ketidaknyamanan yang tidak wajar, dan beberapa bahkan menyebutkan bahwa mereka merasa seperti sedang diawasi oleh entitas yang tidak tampak. Arif merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. Mengingat betapa terhubungnya hidupnya dengan dunia digital, dia merasa tidak bisa begitu saja menerima kenyataan bahwa akun-akun tersebut hilang tanpa sebab yang jelas. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ada seseorang yang sengaja menghapus identitas digital orang-orang tanpa sepengetahuan mereka? Dengan tekad untuk mencari jawaban, Arif memutuskan untuk menggali lebih dalam. Namun, dia tidak tahu bahwa pencariannya ini akan membawanya ke dalam dunia yang lebih gelap dari yang pernah dia bayangkan. Dunia yang bisa menghapus keberadaan seseorang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Di balik layar dunia maya yang penuh warna dan kemudahan, ada kekuatan yang tidak tampak, yang bekerja secara diam-diam, menunggu untuk menarik orang-orang yang terlalu penasaran. Arif, tanpa disadari, baru saja terjebak dalam permainan misteri yang lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Dengan perasaan gelisah, dia memutuskan untuk menemui teman lama yang berprofesi sebagai seorang ahli teknologi, Fadil. Fadil terkenal dengan pengetahuannya yang dalam tentang dunia digital. Bahkan dia sering disebut sebagai hacker yang dapat menjebol berbagai sistem yang dianggap tidak mungkin. Arif berharap, jika ada yang bisa membantunya memecahkan masalah ini, itu adalah Fadil. Namun, apa yang Arif tidak tahu adalah bahwa pencariannya ini akan membawanya jauh lebih dalam ke dalam dunia yang lebih gelap dan tak terjangkau oleh orang awam. Arif segera menghubungi Fadil dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Fadil, yang awalnya menganggap ini hanya masalah teknis biasa, mulai menunjukkan ekspresi serius setelah mendengarkan penjelasan Arif. Sebagai seorang ahli dalam dunia digital, Fadil tidak asing dengan gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada akun-akun seseorang. Namun, apa yang Arif alami terasa berbeda. Arif, ini bukan masalah biasa, kata Fadil dengan nada khawatir. Aku pernah mendengar tentang kasus-kasus seperti ini. Banyak orang yang mengaku kehilangan jejak digital mereka secara misterius, dan lebih mengerikannya,
Mereka tidak hanya kehilangan akun. Terkadang, hal-hal lain juga hilang, rekaman video, foto, atau bahkan pesan-pesan penting. Arif semakin gelisah. Tapi, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa akun-akun ini menghilang begitu saja tanpa jejak? Fadil menghela napas panjang. Ada fenomena yang disebut ghosting digital. Ini bukan hanya tentang menghapus data secara permanen, tapi lebih pada menghilangkan keberadaanmu dari dunia maya tanpa jejak. Biasanya, orang yang mengalaminya merasa seperti tidak ada yang benar-benar ingat mereka, meskipun data mereka masih ada di server. Tapi ini bukan soal lupa atau kecelakaan. Ada pihak yang mengatur semuanya. Pernyataan Fadil membuat Arif semakin bingung. Pihak siapa yang bisa mengatur ini? Dan kenapa mereka menghapus akun-akun kita? Fadil menatap layar laptopnya, tampak berpikir keras. Seseorang yang sangat tahu tentang dunia maya, seseorang yang punya akses ke hampir segala hal yang berhubungan dengan data digital. Mungkin ini dilakukan oleh kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Tidak jarang ada pihak yang memanipulasi identitas digital seseorang demi keuntungan tertentu. Tapi jika ini lebih dari itu, ada kemungkinan lebih gelap yang sedang terjadi. Arif mendengarkan dengan cemas. Semakin banyak pertanyaan yang muncul di pikirannya, tetapi semakin sedikit jawaban yang dia temukan. Namun, dia tahu satu hal, dia tidak bisa mundur begitu saja. Kehilangan akun-akunnya sudah cukup mengganggu, tetapi ada sesuatu yang lebih buruk yang terasa menggantung di atas kepalanya. Perasaan seperti dia sedang diawasi, dan ketidaknyamanan yang datang begitu mendalam, tidak bisa diabaikan begitu saja. Bagaimana kita bisa mengetahui lebih lanjut? Tanya Arif. Fadil mengangguk dan membuka beberapa jendela di komputernya. Kita akan coba menggali lebih dalam. Jika aku bisa menemukan jejak digital yang masih tersisa, mungkin kita bisa mengungkap siapa atau apa yang bertanggung jawab. Tapi kita harus berhati-hati. Ada bagian dari internet yang tidak bisa diakses begitu saja, seperti pintu-pintu tersembunyi yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang tahu cara mencarinya. Fadil mulai mengetik cepat di laptopnya, mengakses berbagai sistem dan menggunakan berbagai alat untuk mencari celah di sistem yang mengatur akun-akun digital. Arif duduk diam di sebelahnya, menunggu dengan cemas. Suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam, seolah-olah dunia maya yang selama ini terasa aman dan nyaman, kini menjadi tempat yang penuh ancaman. Akhirnya, setelah beberapa jam mencari, Fadil berhenti dan menatap layar dengan ekspresi terkejut. Aku menemukan sesuatu, katanya dengan suara tegang. Tapi ini bukan sesuatu yang kita inginkan. Arif menunduk, berusaha melihat layar. Apa itu? Fadil menunjuk pada sebuah file log yang tampaknya menunjukkan aktivitas di akun Arif, tapi tidak ada yang familiar. Semua jejak yang biasa ada di log aktivitas telah dihapus atau bahkan dipalsukan. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda, sebuah alamat IP yang tampaknya berasal dari sebuah lokasi yang tidak dikenal. Ini alamat IP yang muncul setiap kali ada upaya masuk ke akunmu. Tapi yang paling mencurigakan adalah, alamat ini berasal dari sebuah server yang tidak terdaftar dimanapun, ujar Fadil. Ini semacam jaringan tersembunyi, dan itu menunjukkan bahwa ada orang atau kelompok yang punya kemampuan untuk mengakses dan memanipulasi akun-akun dengan cara yang sangat canggih. Arif merasa ketegangan mencekam seketika. Jadi, ada orang yang sengaja menghapus akun-akun ini? Fadil mengangguk pelan. Bukan hanya itu. Mereka tampaknya sedang mengendalikan lebih dari sekadar akun sosial media. Ada indikasi bahwa mereka memiliki akses ke data pribadi yang lebih sensitif, dan ini bisa sangat berbahaya. Mereka berdua terdiam, merenung tentang apa yang telah mereka temukan. Namun, rasa takut itu semakin terasa. Apa yang sedang terjadi ini bukan hanya masalah teknis atau kebetulan belaka. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Arif, kita harus berhati-hati, kata Fadil dengan serius. Kita sudah mulai menggali sesuatu yang besar, dan ini bisa berbahaya. Ada kemungkinan kita juga akan menjadi target selanjutnya. Arif merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Pencariannya baru saja dimulai,
Namun jejak yang mereka temukan menunjukkan bahwa dia sudah terlambat. Seseorang sudah mengawasi setiap langkahnya. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Hatinya gelisah. Pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Ketika dia teringat tentang server yang tidak terdaftar dan alamat IP yang mencurigakan, perasaan tidak aman semakin menguasainya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa yang bisa mengendalikan dunia digital dengan cara yang begitu sempurna? Menghapus jejak seseorang dari internet tanpa meninggalkan tanda? Fadil, yang sedari tadi juga diam termenung di sampingnya, akhirnya berkata, "Aku rasa kita harus melangkah lebih jauh. Kalau kita tidak mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini, kita akan terus berada dalam ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang mereka rencanakan, tapi jelas mereka punya kekuatan lebih besar dari sekadar menghapus akun." Arif hanya bisa mengangguk. Semakin dalam dia terlibat dalam pencarian ini, semakin berbahaya rasanya. Fadil kemudian membuka laptopnya lagi, mengetikkan beberapa perintah, dan layar di depan mereka mulai memunculkan halaman-halaman kode yang tidak begitu dimengerti oleh Arif. "Ini adalah jaringan tersembunyi yang digunakan oleh kelompok tertentu," ujar Fadil. "Dulu, orang-orang menyebutnya Darknet, tapi ini bukan sekadar tempat untuk perdagangan ilegal atau aktivitas jahat lainnya. Ini adalah bagian dari internet yang lebih luas, lebih tersembunyi, dan lebih sulit dijangkau oleh orang biasa. Dan mereka yang menguasainya bisa mengubah realitas dunia maya seperti memanipulasi data dan menghapus jejak tanpa terdeteksi." Arif merasakan darahnya berhenti sejenak. "Jadi, mereka menghapus akun-akun kita dengan cara ini?" Fadil mengangguk. "Iya, dan ini bukan sekadar menghapus data. Mereka bisa memodifikasi atau menghapus keberadaan kita dari dunia maya, menghapus identitas digital kita secara total. Dan yang lebih buruk, mereka bisa melakukan hal yang sama di dunia nyata. Jika mereka menginginkan seseorang menghilang, mereka hanya perlu menghapus jejak digitalnya, dan itu seperti orang itu tidak pernah ada." Hati Arif berdegup kencang. "Tapi, apa yang mereka inginkan dari kita? Kenapa aku, Fadil?" Fadil menatap layar dengan tajam. "Itu dia. Kita belum tahu jawabannya. Mungkin kamu hanya salah satu dari banyak orang yang jadi target. Tapi jika mereka benar-benar mengincarmu, mereka sudah memulai permainan ini sejak lama. Pencarian mereka semakin dalam ke dalam dunia gelap internet, dan mereka mulai menemukan jejak-jejak yang lebih mencurigakan." Fadil berhasil melacak kembali beberapa server yang digunakan untuk memanipulasi akun-akun yang hilang, dan ternyata ada banyak orang yang mengalami hal yang sama, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Semua memiliki kesamaan. Mereka adalah individu yang sangat terhubung di dunia maya, tetapi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa orang bahkan tidak bisa mengingat login terakhir mereka sebelum semuanya hilang. Namun, di antara semua informasi yang mereka temukan, ada satu yang paling mengejutkan. Ada sebuah nama yang muncul berulang kali dalam sistem, nama yang selalu muncul di setiap jejak aktivitas yang terkait dengan akun yang hilang. Nama itu adalah Astra. Fadil terdiam sejenak, lalu berkata, "Astra adalah nama yang sering muncul di dalam dunia digital gelap. Namun, tidak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pengembang perangkat lunak yang terlibat dalam eksperimen-eksperimen gelap di dunia maya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah bagian dari kelompok yang sangat berkuasa, yang punya kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia maya." Arif mulai merasa pusing. "Jadi, Astra ini yang bertanggung jawab? Bagaimana kita bisa menghentikan mereka?" Fadil menggelengkan kepala. "Astra bukan orang biasa. Jika dia benar-benar ada dan mengendalikan segala hal yang terjadi, kita tidak bisa menghentikannya begitu saja. Dia punya akses yang lebih besar dari yang kita bayangkan." Namun, Arif tidak ingin menyerah begitu saja. Dia merasa seperti dia telah dijebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dia pahami. Semua yang dia tahu adalah bahwa sesuatu yang sangat jahat sedang terjadi, dan dia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak begitu saja. "Fadil," kata Arif dengan suara tegas, "kita harus menemui Astra. Kita harus tahu apa yang mereka inginkan dan bagaimana kita bisa menghentikan semuanya."
Fadil menatapnya dengan cemas. Arif, ini bukan permainan. Kita bisa saja kehilangan lebih dari sekadar akun-akun kita. Kita bisa hilang dari dunia ini, tanpa ada yang tahu. Namun, Arif sudah tidak bisa mundur lagi. Dia merasa terjebak dalam jaring yang semakin ketat. Dan satu-satunya jalan untuk keluar adalah menghadapi langsung ancaman itu. Tetapi, dia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka lebih jauh ke dalam dunia yang tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Dunia yang penuh dengan rahasia dan kekuatan yang bisa menghapus siapapun dari keberadaan mereka. Dengan tekad yang bulat, Arif dan Fadil memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Mereka harus menemukan siapa Astra sebenarnya, dan mengungkap apa yang ada di balik semua ini. Tetapi, mereka tidak tahu bahwa langkah mereka selanjutnya akan membawa mereka ke dalam dunia yang lebih gelap, di mana tak ada yang bisa dipercaya, dan siapapun bisa menghilang tanpa jejak. Hari demi hari berlalu, dan Arif dan Fadil semakin tenggelam dalam pencarian mereka. Mereka telah menjelajahi setiap sudut yang bisa diakses di dunia digital, dari forum gelap hingga jaringan tersembunyi yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang dengan keahlian khusus. Semua petunjuk yang mereka temukan mengarah pada satu nama, Astra. Dengan bantuan beberapa alat canggih yang dimiliki Fadil, mereka akhirnya berhasil mendapatkan jejak yang lebih jelas tentang keberadaan Astra. Informasi terakhir yang mereka temukan mengarah pada sebuah alamat IP yang terhubung dengan sebuah server yang berlokasi di luar negeri, di sebuah negara yang terkenal dengan kebebasan internetnya, tetapi juga dengan ketidakjelasan aturan yang berlaku. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju penemuan yang bisa mengungkap segalanya. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, Arif mulai merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Semakin dalam dia terlibat, semakin dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Perasaan itu semakin kuat, seolah-olah setiap gerakan yang dia buat di dunia maya, ada sesuatu yang memantau dan menilai. Entah bagaimana, dia merasa dunia digital itu tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman seperti dulu. Fadil, yang sejak awal sudah memperingatkan Arif untuk berhati-hati, kali ini merasa khawatir lebih dari sebelumnya. Kita sudah terlalu jauh, katanya dengan nada serius. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar Astra yang kita hadapi sekarang. Kita bisa saja bermain dengan api yang tidak kita mengerti. Namun, Arif sudah tidak bisa mundur. Keinginan untuk tahu, untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya akun-akunnya dan orang-orang lain, telah menjadi obsesi yang tak terhindarkan. Dia ingin menemukan jawaban, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang menjadi korban. Fadil, kita harus bertemu dengan Astra. Kita harus cari tahu apa yang dia inginkan dan bagaimana kita bisa menghentikan semua ini, ujar Arif dengan tegas. Fadil menatapnya sejenak, ragu-ragu, sebelum akhirnya mengangguk. Mereka mempersiapkan diri untuk perjalanan itu, perjalanan yang akan membawa mereka ke server yang terhubung dengan Astra. Melalui koneksi terenkripsi yang telah mereka atur, Fadil menghubungkan laptop mereka dengan jaringan yang lebih dalam, lebih tersembunyi, dan lebih sulit dijangkau. Arif merasa perasaan aneh semakin mendalam saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Saat akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam sistem tersebut, layar di depan mereka menampilkan antarmuka yang gelap dan misterius. Ada banyak kode yang berputar-putar tanpa henti, dan tampaknya ada pesan-pesan tersembunyi yang hanya bisa dibaca oleh orang yang tahu cara membacanya. Tunggu, kata Fadil, matanya terpaku pada layar. Ada yang tidak beres. Lihat ini. Fadil menunjuk pada sebuah garis kode yang muncul tiba-tiba, seolah-olah sebuah sistem baru sedang diaktifkan. Tiba-tiba, layar di depan mereka berubah, menampilkan gambar wajah seseorang yang tidak dikenali oleh Arif. Wajah itu terlihat kabur, dan ada nuansa misterius yang mengelilinginya. Pesan tertulis di bawah wajah itu, sebuah pesan singkat yang membuat darah Arif berhenti sejenak. Selamat datang di dunia yang tidak bisa Anda kontrol, Arif. Arif tercekat. Bagaimana mereka bisa tahu nama lengkapnya? Siapa ini? Tiba-tiba, layar menjadi gelap, dan sebuah suara elektronik terdengar melalui speaker komputer mereka. Suara itu tenang, namun ada kekuatan di baliknya yang membuat Arif merinding.
Selamat datang, Arif, kata suara itu. Kami sudah menunggu Anda. Anda adalah salah satu dari sekian banyak yang terpilih untuk melangkah ke dunia baru yang kami ciptakan. Semua akun Anda yang hilang bukanlah kebetulan. Itu adalah langkah pertama dalam proses pemilihan. Anda sekarang ada di jalur yang benar. Dan jika Anda ingin bertahan hidup di dunia ini, Anda harus mengikuti aturan yang kami tentukan. Suara itu berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam. Arif merasa tubuhnya kaku, seolah-olah terperangkap dalam permainan yang tidak bisa dia hentikan. Fadil juga tampak terkejut. Matanya terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" teriak Arif, berusaha menahan ketakutan yang mulai melanda dirinya. Suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih berat, hampir seperti peringatan. "Kami adalah Astra, dan kami adalah penguasa dunia maya. Semua jejak digital, semua data yang Anda kira aman, berada di bawah kendali kami. Anda, Arif, hanyalah bagian kecil dari sebuah eksperimen yang lebih besar. Jika Anda ingin kembali ke kehidupan Anda yang lama, Anda harus memilih, ikut bersama kami, atau menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan. Pilih dengan bijak." Arif terdiam. Semua yang dia ketahui tentang dunia digital, semua akun dan data yang selama ini dia anggap sebagai bagian dari identitasnya, kini terancam hilang begitu saja. Astra jelas bukanlah kelompok biasa. Mereka memiliki kekuatan untuk mengubah, menghapus, dan bahkan membentuk kembali dunia maya sesuai kehendak mereka. Fadil, yang sebelumnya tampak terdiam, akhirnya berkata, "Arif, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus melawan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengendalikan segalanya. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkan Astra." Namun, Arif tahu bahwa ini bukan lagi sekadar tentang melawan Astra. Ini adalah pertaruhan yang lebih besar, antara mempertahankan keberadaan mereka di dunia yang nyata, atau menjadi bagian dari kekuasaan yang lebih besar, yang bisa menghapus siapa saja, termasuk mereka, dari segala ingatan dan jejak. Pilihan Arif kini ada di ujung tanduk. Dan saat dia memikirkan langkah selanjutnya, satu hal jelas di benaknya, tidak ada jalan mundur. Dunia maya yang selama ini mereka kenal kini menjadi perangkap, dan Arif harus mencari cara untuk keluar dari dunia yang diciptakan oleh Astra, jika dia masih ingin memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia nyata.